yang di Zoom sepi, nggak ada yang jawab. Yang di kelas cuma 4 orang. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak, kita kan masih sedang bahas ini ya, tentang nilai-nilai ya. Hanya ada 4 nilai yang ada. Ada nilai sosial, budaya, moral, agama. Untuk nilai-nilai yang lain tidak perlu kita masukkan di nilai utama. Kalau misalkan nanti ada nilai pendidikan, berarti mungkin bisa masuk ke nilai sosial atau nilai budaya, tinggal lihat konteksnya. Nah, kemarin di GC saya sudah melampirkan materi ini ya, tapi tidak saya sebutkan ini nilai apa. Kira-kira ini nilai apa, anak-anak? Dibaca dulu. Nilai apakah ini? Yang di rumah, ada yang mau menjawab? Ya, soal sosial saja. Nilai moral. Nilai moral, buktinya apa? Perilakunya anak ke ibu, Miss. Ya, perilakunya si Zahra ya kepada ibunya ya. Bagus, betul. Ini lebih ke perilaku anaknya. Bukan hubungan antara seorang ibu dan anak. Kalau hubungan ibu dengan anak maksudnya ke nilai sosial. Nah, kalau yang kedua ini untuk yang di kelas ya, sekarang ya yang offline. Hanya 4 orang. Ini siapa yang mau jawab? Tola, toleh, papat. Siapa ini? Seril. Oh, Fania, maaf Clarissa Fania ya. Nilai apa? Ayo, ada nggak ya nilai sejarah? Nilai budaya, moral, agama, sosial. Nilai apa? Budaya. Alvito. Ya, Alvito. Kan sudah tadi Alvito jawab. Nilai budaya ya. Berkaitan dengan ini. Kan nggak ada nilai sejarah. Nggak ada. Lanjut sekarang ini yang terakhir ya. Atau ada lagi mungkin satu. Nah, ini nilai apa? Ini yang di Zoom sekarang, yang di rumah. Nilai sosial, agama, budaya, moral. Masa saya tunjuk sih, Rek? Nggak usah ya. Ayo, siapa nih mau jawab nih? Moral lagi nggak sih? Tadi sudah di Tasya, sekarang cowok deh. Dirimu melarat. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kok biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Nilai apa ya? Ada yang jawab sih? Saya tunjuk deh. Moral, Miss. Siapa ini yang jawab nih? Syarif. Syarif, nilai moral. Nilai moral, buktinya apa? Menunjukkan menyindir perilaku orang lain. Tentang perilaku? Menyindir perilaku orang lain. Menyindir perilaku. Betulkah? Ini berkaitan dengan ini, anak cucumu, harta bendamu kau biarkan semua, sehingga kan anak cucunya dibiarkan melarat. Berarti kan ini berkaitan dengan kepedulian terhadap keturunan ya. Nah, keturunan kan berarti berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sosial itu tidak hanya berkaitan dengan
kemasyarakatan kita dengan tetangga, kasih seperti saja kepedulian terhadap keturunan, kemudian seorang memiliki sahabat, itu maksudnya ke nilai sosial. Ini sosial ini. Kalau yang ini terakhir, ini saya yakin semua bisa, ini gampang ini. Ini untuk yang di sini deh sekarang. Agama ya, jelas ini berdoa ya. Ini ada kegiatan lintas agama, berdoa lintas agama. Susahnya miring ya, Rek ya. Nah, yuk kita lanjut ke pandangan pengarang. Ini kemarin sudah saya jelaskan belum? Belum ya? Ada dijawab sudah. Katanya Nasma sudah ini. Ini yang pandangan pengarang. Mungkin sudah membaca di GC ya. Intinya pandangan pengarang itu berkaitan erat dengan ya, tema ya. Tema apa sih yang diangkat oleh penulis? Kenapa? Jadi gini loh, antara tema, nilai ini berkaitan erat. Seseorang penulis kan pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan ke dalam sebuah cerita, ya kan? Di dalam ceritanya pasti ada pesannya, tidak mungkin tidak. Nah, pesan itu disampaikan melalui apa? Ya melalui amanat kan. Nah, amanat ini pasti berkaitan dengan tema. Nah, kemudian kenapa di sini saya arahkan ke nilai-nilai? Karena antara pesan itu ada hubungannya. Apakah hubungan antara nilai dan pesan? Itu kan apa yang ada di dalam masyarakat ya, oleh pengarang dimasukkan ke dalam cerita. Nah, pembaca menarik nilai-nilai itu berupa pesan, gitu loh. Jadi kalau nilai itu yang ada di luar cerita dimasukkan ke dalam cerita oleh pengarang, pembaca menangkap nilai itu sebagai sebuah pesan, sebagai sebuah amanat di dalam cerita. Makanya antara pandangan pengarang dan nilai itu berkaitan erat. Misalkan gini, itu berpendapat tentang feminisme, nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat. Mungkin pengarang itu menginginkan bahwa ingin menyampaikan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Nah, oleh pengarang hal itu dimasukkan ke dalam cerita. Dia di dalam ceritanya dia menyampaikan ini ada di novel yang terkembang ya. Ada seorang tokoh bernama Tuti yang suka sekali mengikuti organisasi. Dia pada masa itu kan wanita itu selalu memakai pakaian yang tertutup, yang panjang, kan seperti itu. Tapi pada masa itu Tuti sudah mulai mengikuti cara berpakaian orang Barat karena dia menganggap bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Itu dimasukkan ke dalam cerita. Nah, kita sebagai pembaca menangkap pesan itu, gitu loh, sebagai pandangannya pengarang, sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi semua itu berkaitan. Ini kayaknya nggak perlu saya jelaskan ya, semua orang pasti tahu cara untuk menafsirkan pandangannya pengarang itu seperti apa. Nah, ini ada satu buah cerita. Sudah kalian bacakan di GC? Belum? Jangan-jangan cuma dibaca notifnya, oh iya mesti upload di GC gitu aja. Nah, di sini disampaikan ada seorang tokoh bernama Jimron. Dia seorang Muslim, tapi dia tinggal dengan seorang ayah angkat bernama Pendeta Giovanni. Nah, setiap berangkat mengaji, si Jimron ini diantarkan oleh Pendeta Giovanni. Nah, sebenarnya di sini yang ingin disampaikan oleh pengarang ini saya diambilkan dari novel Laskar Pelangi, anak-anak. Saya lupa Laskar Pelangi apa setelahnya Laskar Pelangi ya. Jadi dari kalimat ini, kalimat kedua, ini kita sebenarnya sudah bisa menangkap bahwa adanya apa ini di sini. Kalau mengaji selalu diantar oleh seorang pendeta. Toleransi dengan pendeta. Kenapa? Ya, Cynthia? Toleransi yang besar. Iya, ada toleransi yang besar antara dua orang pemeluk agama yang berbeda ini, antara Jimron dengan ayah angkatnya. Sedangkan si Jimron ini ceritanya ya, dia diangkat oleh anak, diangkat menjadi anak oleh pendeta ini dari dia kecil. Kenapa nggak dari kecil dia dimasukkan ke agamanya si pendeta ini? Karena memang si pendeta itu tahu dari kecil agamanya Jimron adalah Muslim.
Jadi dia hanya bertugas untuk membesarkan Jimron saja, gitu anak-anak. Jadi di sini si Andrea Hirata ingin menyampaikan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat diperlukan, gitu. Kita tuh tetap bisa hidup berdampingan dengan siapapun, dengan orang yang berbeda. Intinya itu yang ingin disampaikan oleh Andrea Hirata. Ini sudah saya tuliskan, nanti bisa kalian baca lagi ya secara detail. Nah, saya juga melampirkan beberapa ya, dua mungkin, dua atau tiga kutipan novel. Coba kalian temukan pandangan pengarangnya. Jadi nggak perlu langsung kalian sebutkan nilainya apa, langsung saja. Apa sih yang ingin disampaikan oleh pengarang? Apa sih pikiran pengarang tentang permasalahan yang diangkat dalam cuplikan novel ini gitu? Hah? Kepotong ini, kepotong ini. Oh, enggak kok, ini cuma pertanyaan aja. Bagaimana sih pandangan pengarang dalam novel, dalam kutipan novel ini gitu aja? Enggak kok, enggak kepotong. Enggak sih kepotong di situ? Hah? Saya enggak tahu bagaimana caranya menggeser. Ini? Oh, remote putih. Diapakan? Bisa bantu saya enggak? Kalau yang di rumah ini bisa melihat dengan jelas. Oh, kepotong yang sebelah sini ini ya. Terima kasih. Nah, kamu bisa baca ya sekarang ya. Bagaimana pandangan pengarang dalam kutipan novel ini? Siapa mau jawab? Mungkin yang di sini dulu ya. Siapa nih? Ini yang belum, ini ada Nasfa. Apa Nasfa mungkin yang mau jawab ya? Yuk. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatan mustajam mata elang, pikiran mustajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa keriput. Apa ya, kira-kira? Ini jelas sekali sih, ini gampang ini mengambil pandangan pengarangnya ini. Ayo, Naswa. Ya, nggak tahu. Ayolah dicoba, ini lo gampang. Siapa ini mau jawab? Yang di sini? Tinggal 3 orang. Jelas sekali ini, kita nggak perlu memikirkan bahasa-bahasa kias. Dalam membaca pun kita langsung kelihatan, oh pendengar pengarang itu membahas tentang ini gitu. Kenapa? Tentang manusia yang dianggap remeh. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain ya. Gitu maksudnya. Ya, kita memang tidak boleh menganggap remeh orang lain. Ini kan gampang sekali, sudah kelihatan di baris yang pertama gitu. Mungkin kita sering ya kalau melihat di perempatan jalan, kita melihat ada pengawen, kita langsung berpikir, ini sampah masyarakat, ini pengganggu saja. Jangan-jangan mereka mau apa gitu, mau menjamret barang kita di lampu merah dan sebagainya. Kadang kan kita berpikir seperti itu kepada seseorang. Ketika kita memiliki pendidikan lebih tinggi daripada orang lain atau pengetahuan lebih tinggi dari orang lain, kita melihat orang lain tersebut, mereka nggak ada apa-apanya daripada saya. Mungkin sesekali kita pernah berpikir seperti itu ya. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh pengarang di Bumi STA ya namanya, Sultan Tadir Arsyabana dalam novel Bumi Manusia, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Seperti peribahasa ya,
Don't judge a book by its cover. Itu juga berkaitan dengan ini. Lanjut yang kedua. Ini untuk yang di rumah. Siapa nih? Tadi cowok kan ya, sekarang cewek. Farah coba. Saya bilang nggak tahu loh ya, dicoba dulu. Farah bisa diaktifkan mikrofonnya, Farah. Kita masih punya banyak waktu kok. Farah, mikrofonnya dong. Diaktifkan. Halo, Farah. Dengar saya enggak ya? Astagfirullah, saya tidak dihiraukan. Baiklah. Faresta? Iya, Miss. Ya, Faresta. Bagaimana pendapat kamu? Belum tahu. Belum tahu. Susah kan anak menemukan permasalahan, menemukan pelajaran, menemukan pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam kutipan cerita seperti ini. Susahkah? Sebenarnya kita ini ya, terlepas dari pandangan pengarang, misalkan kalian itu sedang ngobrol dengan teman-teman kalian. Teman-teman kalian itu menceritakan tentang apa ya, misalkan tentang ini kan sudah kelas 12. Misalkan teman-kalian itu ingin nanti aku kalau kuliah mau ambil jurusan ini. Setelah lulus itu aku mau kerja seperti ini. Aku itu misalkan ambil apa ya? Ambil jurusan kependidikan gitu. Aku tuh mau jadi guru nanti biar bisa mengajari anak-anak yang kurang mampu gini-gini. Nah, dari situ kan kita sudah bisa menangkap, oh, temanku ini adalah anak yang baik-baik hati. Dia memiliki pandangan bahwa siapapun pasti bisa mendapatkan pendidikan dengan baik gitu loh. Maksudnya kan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana? Siapa takut menjadi perawan tua? Hari gini menikah bukan lagi sekedar institusi romantis gak jelas. Menikah adalah kerjasama dua pihak yang menguntungkan. Persis kayak merger dua perusahaan gede. Masalahnya saya belum berhasil menemukan perusahaan yang sehat. Yang saya temukan kebanyakan perusahaan sekarat. Nah, kan di sini si pengarang ini menggambarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harusnya saling menguntungkan, saling maksudnya tidak merugikan siapapun gitu loh. Nah, selama ini berarti kan pengalamannya dia selama ini dia tidak pernah menemukan pasangan yang pas dengan dia. Nah, hubungannya tidak pernah berhasil. Digambarkan seperti perusahaan yang sekarang seperti ini. Nah, itu dikaitkan dengan pernikahan dan usia. Masa nggak ada sih yang bisa menjawab seperti ini? Saya mau coba, Miss. Ya, silakan. Jangan terburu-buru menikah karena takut jadi perawan tua, tapi menikahlah kalau kamu sudah ketemu orang yang bisa saling menguntungkan. Ya, yang bisa saling yang artinya kita itu merasa pas ya, merasa cocok ya, sehingga hubungannya kan tidak seperti perusahaan yang sekarat seperti itu. Dan di sini kan juga digambarkan pada masa
pada masa dulu seorang kalau menikah di usia yang misalkan 25 pun sudah dianggap sebagai perawan tua gitu loh. Kalau sekarang kan semua laki-laki atau perempuan itu bebas untuk menikah kapanpun, tidak harus memikirkan usia. Karena ada banyak yang perlu dikejar biasanya, mungkin ingin mengejar karir, mengejar pendidikan atau prestasi gitu. Ini berkaitan dengan feminisme juga sih. Nah, kita lanjut ya ke kebahasaan novel. Untuk kebahasaan sebenarnya saya tidak perlu membahas terlalu detail ya, karena ini mirip sekali dengan cerita sejarah. Kan kita kemarin nggak lama ini kan, belum ada 1 bulan kita sudah membahas tentang kebahasaan cerita sejarah. Sama ada kalimat bermakna lampau, ada dialog, ada menyatakan urutan waktu, kalimat langsung, tidak langsung. Kalau langsung itu kan dialog, tidak langsung ya seperti ini, dia menceritakan bahwa seperti itu. Verba mental, sudah pernah kita pelajari kan apa itu verba mental? Kok jawabannya meragukan gitu? Saya tanya deh, verba mental itu apa contohnya? Selain yang ada di sini. Coba yang di rumah, saya tunjuk aja deh, Arya. Verba mental contohnya apa? Merasa tahu. Ya, kalau misalnya saya panggil gitu, paling enggak tuh kalian menyalakan mikrofon gitu loh, Red, sebagai bentuk penghargaan kalau ada orang yang ngajak ngobrol. Dinyalakan mikrofonnya, astagfirullahaladzim. Dengar suara saya kan, yang di rumah? Dengar kan saya tadi manggil namanya siapa? Saya tadi minta apa untuk menyalakan mikrofonnya? Dengar, Miss. Ya. Siapa yang barusan menjawab ini? Restu bukan? Apa Syarif? Syarif, Miss. Syarif, baik. Syarif, verba mental contohnya apa selain memikirkan? Mengingat, Miss. Mengingat. Verba mental itu berkaitan dengan apa? Dengan Tingkah laku. Dengan tingkah laku. Tingkah laku, verba mental nama lainnya adalah verba tingkah laku. Tapi kalau tingkah laku kan kita bisa melihat aktivitasnya kan ya. Berarti maksudnya ke verba material kalau berkaitan dengan tingkah laku. Tapi kalau verba mental atau verba tingkah laku itu sebenarnya berkaitan dengan persepsi. perasaan, perasaan, pikiran, pokoknya berkaitan dengan itu yang tidak bisa kita lihat seperti apa sih wujudnya. Merasa, contohnya jadi merasa, kemudian heran, yakin, itu maksudnya ke verba mental. Nanti dibuka lagi ya materinya yang ini ya, saya nggak mau mengulang lagi. Soalnya saya mau lanjut ke majas. Nah ini kan kata-kata sifat juga sudah ada kemarin di materi cerita sejarah. Kenapa sih kok jadi kebiasaan novel dengan cerita sejarah itu sama? Karena kan dua-duanya berupa cerita narasi. Ya kan berupa cerita, narasi, prosa, itu sama jadi kebahasaannya. Sama-sama modern kan ya, kecuali kalau kita bandingkan jadi kebahasaan antara novel dengan hikayat, itu pasti ada perbedaan. Karena kan hikayat menggunakan bahasa lampau, novel, sejarah menggunakan bahasa saat ini, bahasa kita, bahasa Indonesia saat ini gitu loh. Jadi kita memahami bahasanya. Lanjut, sekarang ke ini majas. Ada 4 jenis majas ya. Majas perbandingan, pertentangan, penegasan, dan sindiran. Nah, ini personifikasi yang pertama, perbandingan. Kalian sudah sangat akrab kan dengan personifikasi? Personifikasi yang mengorangkan benda. Nyiur melambai, yang melambaikan hanya manusia. Rumput bergoyang, yang bergoyang kan manusia. Nah, seperti itu. Kemudian alegori. Alegori ini mirip dengan metafora. Bedanya apa?
Kalau alegori itu langsung perumpamaan secara utuh, misalkan dalam satu paragraf, dalam satu kalimat gitu. Kita harus selalu siap melangkah, menatap apa yang ada di depan kita. Nah, itu adalah alegori. Kenapa? Melangkah ke depan. Melangkah ke depan itu kan tidak seperti kita sedang melangkah ke depan kan, tapi menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Kan seperti itu. Itu alegori. Tapi kalau metafora itu hanya satu benda atau mungkin benda atau orang atau hal saja yang dikiaskan. Jadi gini, kalau alegori itu yang dikiaskan adalah secara keseluruhan berupa kalimat atau paragraf, tapi kalau metafora ini yang dikiaskan hanya satu hal saja. Misalkan matahari digambarkan seperti si Raja Siang, bulan Dewi Malam, kemudian pengangguran sampah masyarakat, nah seperti itu. Itu adalah contohnya metafora, buah tangan, oleh-oleh, kan seperti itu. Nah, asosiasi atau simile ini juga sebenarnya juga harusnya akrab ya di kalian, karena ini juga sering muncul. Biasanya ditandai dengan kata seperti, bak, laksana, bagaikan, seperti itu. Kamu bagaikan matahari yang menyinari hariku, misalkan seperti itu. Berarti kamu itu digambarkan seperti matahari. Pokoknya ada kata seperti, bagaikan, bagai, bak itu pasti asosiasi. Metonimia. Nah, misalkan Zukruf hilang hausnya setelah minum aqua. Jadi dia menggunakan merek benda untuk menyebut benda tersebut. Rek, pinjam tipeknya dong. Nah, tipek kan sering kita dengar ya. Tipek itu adalah merek. Kemudian odol. Odol itu juga merek, bukan nama benda pasta gigi, beda. Odol itu adalah merek pasta gigi pertama di Indonesia kalau tidak salah. Sinekdok. Nah, ini Sinekdok yang sering kita dengar, tapi susah untuk diingat. Ada dua jenisnya, pas prototo dan totem proparte. Ini itu menyebutkan sebagian atau keseluruhan untuk mewakili sesuatu. Pas prototo menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Siapa kepala rumah tangga ini? Misalnya seperti itu, kan ada kepala. Apakah yang dimaksud hanya kepala saja? Tidak kan? Yang dimaksudkan adalah ya orangnya, siapa yang menjadi misalkan bapaknya di sini, siapa yang menjadi suaminya di rumah tangga ini, seperti itu. Kalau totem proparte, berarti semuanya disebutkan, tapi yang dimaksudkan misalkan hanya sebagian saja. SEA Games kemarin, di Jepang itu SEA Games ya namanya ya. Ya, SEA Games kemarin Indonesia berhasil memenangkan satu buah medali emas dan ini apa ini? Dan 6 perunggu ya. Nah, 6 perunggu. Apakah memang seluruh Indonesia yang bertanding di SEA Games itu? Saya ikut bertandingkah? Kalian ikut bertandingkah? Tidak. Jadi Indonesia itu hanya diwakili oleh atlet. Ini gimana sih cara menghilangkannya ini? Nggak ada close-nya. Gimana, Abraham? Ini lo ngilangkan ini, lo kok tiba-tiba muncul. Ini. Bawah kiri. Derajat. Ini. Oh, masih ada ini. Ini. Terus, oh alah, loh kok muncul lagi? Oh iya ya, sudah. Itu ya untuk sinekdok. Kemudian hiperbola, melebih-lebihkan. Maksud yang lebay itu hiperbola. Kalau litotes itu berarti kebalikannya hiperbola. Ini merendahkan diri sendiri ya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk minder, tapi untuk banyak menghargai orang lain. Yuk,
mampir ke rumahku, aku masak sih, tapi apa adanya ya, enggak apa-apa. Padahal di rumah saya itu masakannya macam-macam enak-enak. Nah, itu namanya litotes. Antitesis dan paradoks ini juga mirip. Kalau antitesis ini menggunakan perbedaan apa ya, lawan kata untuk menyampaikan misalkan seperti ini. Untuk lebih ke penjabaran sih, misalkan tua muda sama-sama hadir di perlombaan 17 Agustus misalkan seperti itu. Nah, di situ ada kata tua muda, tidak ada perbedaan makna. Hanya untuk menjabarkan bahwa yang hadir itu ya tua ya muda. Siang malam aku memikirkan kamu. Nah, itu ada siang ada malam ya. Tapi tidak menunjukkan adanya pertentangan makna. Tapi kalau paradoks ini menunjukkan adanya pertentangan makna. Gitu, di dalam keramaian aku merasa sepi. Itu contohnya paradoks. Kemudian ini pleonasme, penegasan. Ini yang mungkin banyak yang sering menggunakan. Ini tidak berkaitan dengan bahasa sastra sih. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sering menggunakan. Yuk, siapa yang mau maju ke depan mengerjakan yang ada di papan tulis? Nah, seperti itu. Itu ada kata maju ke depan. Apa yang sudah disebutkan itu diulangi lagi. Di mana-mana yang namanya maju ya ke depan ya, tidak ada maju itu ke belakang. Jadi cukup kalau misalkan mau diefektifkan itu menjadi silakan maju mengerjakan soal yang ada di papan. Tuh. Ini bentuk kalimat-kalimat tidak efektif saja. Repetisi ini pengulangan. Ini hampir mirip dengan paralelisme. Kalau repetisi ini ya biasanya ada di dialog, ada di prosa gitu. Kalau paralelisme itu khusus ada di puisi. Kalian mungkin sering menemukan puisi yang diulang-ulang, ibu engkaulah penerang jalanku, ibu engkaulah apa, ibu kan seperti itu ya, itu adalah paralelisme. Yang diulang-ulang adalah kata ibu. Kemudian tautologi, nah tautologi ini ya sama seperti pleonasme, cuma kalau pleonasme ini kan langsung yang ditegaskan kan. Kalau tautologi itu bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa begini, tidak ada yang boleh mengambil pulpen ini ya di meja, tidak ada seorang pun. Nah, itu kan yang kalimat kedua itu kan pengulangan dari hal yang pertama, tidak perlu kita lakukan sebenarnya, itu tidak efektif juga. Namanya tautologi. Kalau klimaks berarti kita menyebutkan sesuatu dari yang terendah sampai tertinggi, urutannya terendah sampai tertinggi. Misalkan hal yang harus kamu lakukan yang pertama adalah misalkan mencari bahan dalam menyusun karya, kemudian membuat kerangka. Nah, itu kan semakin lama semakin tinggi dan mengembangkan kerangkanya. Nah, itu klimaks. Mungkin contoh yang paling gampang lagi adalah dari anak kecil, kemudian remaja, dewasa hingga orang tua beramai-ramai mengikuti lomba 17 Agustus di lapangan. Nah, itu adalah contohnya klimaks. Jadi yang disebutkan mulai dari yang kecil dulu, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua gitu. Kalau di klimaks ya kebalikannya. Jadi dari orang tua, kemudian remaja, anak-anak mengikuti lomba 17 Agustus di lapangan. Itu contohnya. Kalau retorik ya kalimatnya ya. Ini sudah sering kita temukan. Kalimatnya sebenarnya tidak butuh jawaban. Terakhir adalah maja sindiran. Ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah ironi. Kalau ironi itu hanya menyindir secara halus saja. Kalau sinisme itu menyindir terang-terangan. Kalau sarkasme itu sudah dalam tahap menghina, menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Ini yang banyak digunakan oleh misalkan orang Surabayaan seperti itu ya, langsung miso-miso seperti itu. Nah, ini sarkasme. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Kita sampai jam berapa sih? 35? Oh, kurang 4 menit. Nah, ini saya punya kutipan. Jelaskan ya.
Waktu dan jarak akan menyingkap rahasia besarnya. Apakah rasa suka itu semakin besar atau semakin memudar? Ramadhania. Ini majas apa ya? Jadi saya beri clue ya. Ini ada kata menyingkap. Lihat kata menyingkap. Ini kira-kira maksudnya kemana? Ramadhania Zahra. Iya, Miss. Ya, terima kasih sudah merespon ya. Yuk. Kira-kira ini masuk apa yuk? Metafora, Miss. Metafora ada kata menyingkap. Ya, satu koridor. Tapi tidak masuk ke metafora. Nah, ini masuk ke perbandingan. Tapi tidak masuk ke metafora. Coba ini saya bukakan deh ini. Buat kerpean. Miss, bisa diperbesar, Kak? Personifikasi kan alegori sama dengan metafora ya. Kalau metafora tidak, berarti kemungkinan alegori tidak. Apakah personifikasi, apakah simile, ataukah metonimia, atau sinekdok? Personifikasi dulu deh. Apakah mengorangkan benda itu bukan hanya benda saja ya, benda dan hal yang lainnya seolah-olah dia seperti manusia. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Susah, Tare. Gimana Ramadhania? Sudah menemukan? Nggak bisa? Siapa yang di sini yang bisa jawab? Personifikasi, betul. Yang bisa menyingkap itu kan hanya manusia, ya kan perilakunya manusia. Seorang menyingkap, berarti kan membuka. Itu namanya personifikasi. Siapa yang ini satu lagi? Bekal pulang. Mantan kekasih persis seperti utang. Kita tidak pernah betul-betul melupakannya. Kita hanya selalu pura-pura melupakannya. Iya. Ayo, apa nih? Siapa nih? Karena tadi yang di sini, berarti yang di rumah lagi. Maya? Miss, mau coba. Hah? Mau coba. Bentar, coba ulangi lagi. Mau coba, Miss. Ya, Faradila, oke. Asosiasi. Betul. Atau simile ada kata seperti. Baik. Berarti perlu latihan lagi ya. Yang lainnya, ini masih ada beberapa, mungkin bisa kalian jawab. Oh ya, untuk penugasannya di gadget sudah saya share ya semalam. Untuk anggota kelompoknya, tidak seperti anggota kelompok yang sebelum-sebelumnya, silakan kalian bentuk kelompok sendiri dengan teman satu kelas. Pastikan semua anggota kelas mendapatkan kelompok. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya kelompok. Nanti ada yang biasa saya nggak punya kelompok, terus gimana? Berarti silakan data sendiri dengan teman satu kelas ya. Baik, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Bagi yang lainnya yang merasa saya panggil tidak merespon,
belajar ya untuk menghargai orang lain, untuk merespon orang lain. Karena ketika kalian menghubungi guru pun juga berusaha untuk membalas kalian, berusaha untuk merespon kalian. Gitu. Wah, kalau misalnya susah untuk menjawab, ya enggak apa-apa. Tidak semua orang itu bisa langsung bisa mengerjakan suatu. Kalau enggak bisa, kita bisa diskusi bersama. Baik, selamat beristirahat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.